Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang wanita cantik melehoi bernama Katie yang saat ini bekerja di sebuah restoran. Pada saat ini Katie meminta bantuan seorang model wanita profesional untuk menjadikannya seorang model juga. Setelah melihat portofolio milik Katie, wanita ini kemudian menyarankan agar Katie melakukan pemotretan ulang untuk menjadikannya terlihat lebih wow dan maknyus dilihatnya. Karena Katie tidak punya uang untuk membayar jasa fotografer profesional, lantas ia berniat mencari jasa fotografer yang bagus. You have a look. You have poise. Posted, yeah? Definitely. Dan secara kebetulan ia menemukan sebuah poster promo yang menawarkan jasa foto gratis dan Katie menyimpan nomornya. Setelah selesai bekerja, ia lantas langsung pulang ke apartemennya. Saat akan memasuki kamarnya, ia kemudian melihat tikus berlari dari kamar temannya yang bernama Jason. Kemudian Katie melihat Jason yang sedang memburu tikus yang telah memakan baju-baju Jason yang ada di lemarinya. Katie sebagai teman Jason gak berpikir panjang, ia langsung memasang jebakan di lubang tikus tersebut. Okay, little hobby of yours? It's rats, it's New York. Sort of is what it is. Setelah itu, Jason kemudian mengucapkan terima kasih dan ia berjanji akan mentraktir Katie sebagai imbalannya. Sesampainya di kamarnya, Katie kemudian menghubungi nomor yang ada di poster tadi dan terhubung dengan sang fotografer bernama Ivan. Setelah Katie mengirimkan fotonya ke Ivan, kemudian mereka membuat janji untuk bertemu besok di studio pemotretan. Keesokan harinya, Katie mendatangi tempat pemotretan, di mana di sana ia disapa oleh seorang pria bernama Tuki. Ini bebengusnya. Di sana juga ada pria lain yang sedang rebahan bernama Iem, dan tentu saja sang fotografernya yaitu Ivan. Setelah beberapa lama Katie melakukan pemotretan, Ivan kemudian menyarankan agar Katie ini mengganti pakaiannya dengan yang lebih hot dan ekstrim agar dia terlihat lebih cantik dan menarik. Namun Katie tidak mau dan dengan kesal Katie bergegas pulang meninggalkan tempat itu. Waste of time. Keesokan paginya, Tuki kemudian datang ke tempat tinggal Katie untuk memberikan flash disk berisikan file fotonya kemarin. Namun Katie tidak mau menerimanya. Akan tetapi karena Tuki membujuknya, akhirnya Katie pun menerimanya meskipun Katie dengan perasaan yang masih sangat kesal. Okay, I got him. So, have a nice day. Okay, bye. Thanks, Katie. Pada malam harinya, diperlihatkan Tuki yang sedang scroll-scroll foto Katie dan membayangkan bahwasanya apem milik Katie masih sempit dan licin. Anjay. Dan dari sinilah si Tuki menemukan cinta pada pandangan pertamanya. Scene kemudian berpindah pada Katie yang sedang tertidur. Namun saat ia terbangun, Katie terkejut karena di depannya ada Tuki yang sedang memotretnya. Katie kemudian panik dan menyuruh Tuki untuk pergi, namun ia tak mau pergi. Katie kemudian menembak Tuki dengan pistol kejut listrik dan Katie mengambil kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Namun sayangnya saat Katie hendak berlari keluar minta tolong, Tuki berhasil menangkapnya kembali untuk membuat si Katie ini terdiam. Si Tuki kemudian menjodotkan kepala Katie ke lantai beberapa kali hingga Katie merasa puyeng dan akhirnya lemas tak berdaya. Don't move. Shut up and don't move. Karena suara jeritan dari kamar si Katie sangat keras, akhirnya terdengar oleh temannya Jason. Maka Jason langsung ke kamar Katie dan mendapati Katie yang sedang terbaring dan terikat. Saat hendak akan menyelamatkan Katie, tiba-tiba setelah itu Tuki kemudian dengan Katie di depan Jason yang sedang sakaratul maut.
Setelah selesai eok-eok, Tuki dengan panik menelpon saudaranya Ipan dan Iem, di mana ia lantas menceritakan apa yang sudah dilakukannya saat itu kepada mereka. Tak berlangsung lama, mereka pun akhirnya datang dan dengan sedikit kesal memarahi si Tuki. Namun tak berpikir lama, mereka segera membereskan semuanya dengan menghilangkan barang bukti yang akan mengarah pada perbuatan si Tuki. Si Ipan juga di sini memberikan serbuk obat untuk membuat si Katie tak sadarkan diri. Open. Good night, Katie. Nikki, go get the box. Saat Katie sadarkan diri, ternyata ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan asing dan saat itu ia sedang diperkokos oleh si Iem. Katie juga dipaksa oleh si Ipan dan Iem untuk menelan obat yang akan membuatnya lemas dan tertidur. Setelah kedua orang itu pergi, Katie mencolok tenggorokannya dan memuntahkan obat yang tadi sudah ditelannya untuk menghindari dia tertidur lagi. Saat Tuki kembali, Katie berpura-pura tak sadarkan diri, di mana saat Tuki membuka rantai yang mengikat lengan si Katie, saat itu pula Katie mengambil kesempatan untuk menyerang si Tuki sampai pingsan. Katie kemudian melarikan diri keluar dengan melewati sebuah celah kecil yang ada di ruangan tersebut. Ia berlari di jalan dan berusaha minta pertolongan, namun tak ada yang meresponnya karena mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh si Katie. Kemudian pada saat itu ia bertemu dengan polisi dan meminta bantuan kepadanya. Pada waktu itu juga ada seorang detektif pria yang mau menolongnya. Katie lalu menceritakan apa yang dialaminya dan ia bertanya ia sedang berada di mana. Si detektif kemudian mengatakan bahwasanya Katie ada di Bulgaria. Dengan tak percaya, si Katie pun menangis dan terus memohon bantuan kepada si detektif. Namun detektif pun kemudian membawanya ke kantornya. Where am I? You're in Bulgaria. No! Now you remember? I was raped in New York. Setelah berada di kantor detektif, ia kemudian meminta untuk dibawa ke dutaan agar dirinya bisa pulang ke Amerika. Katie kemudian dipertemukan dengan seorang wanita bernama Anna, di mana Anna berjanji akan menolong si Katie dan memulangkannya segera ke Amerika. Will you take me to the embassy? Yes, of course. Kemudian setelah itu Anna membawa Katie ke rumahnya untuk berganti pakaian. Namun ternyata si Anna menipu si Katie dan si Katie ini malah dibawa kembali ke ruangan tempat ia dikurung tadi. Karena ternyata ketiga fotografer sinting itu masih keluarganya si Anna. Pada akhirnya si Katie kembali dikurung dan diikat oleh mereka. Tak lama setelah itu, seorang pria tua gendut kemudian datang menghampiri si Katie, di mana ia adalah ayah dari si Ipan, Tuki, dan Iem. Kemudian pria gendut itu mulai menyiksa Katie dengan sadis menggunakan alat setrum sampai Katie lemas tak berdaya. Di mana setelah itu Katie malah dianu-anu juga olehnya. Rasanya anjing banget. Beberapa waktu kemudian Ivan kembali menghampiri si Katie yang kondisinya sudah memprihatinkan. Namun bukannya bersimpati, si Ivan malah menghina si Katie dan memukulinya sampai babak belur. Wajah cantiknya pun hancur karena memar-memar dan berdarah. Tak sampai di situ, ketiga pria sinting ini kemudian memasukkannya ke dalam peti yang sudah disiapkan, di mana kemudian mereka dengan teganya mengubur si Katie. Setelah itu, kita kemudian diperlihatkan pada adegan di mana si Katie ini ternyata belum tewas, di mana ia terlihat terdampar di sebuah lorong yang sangat gelap karena rupanya di bawah tanah tempat Katie dikubur itu terdapat sebuah lorong pembuangan dari setiap rumah di daerah tersebut, hingga petinya pun terjatuh dari atas dan Katie pun bisa terselamatkan. Katie kemudian berjalan tertatih-tatih tanpa pakaian dan ia berteriak minta tolong namun tak ada yang mendengarkan. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah tumpukan baju bekas dan kemudian memakainya. Ia juga menemukan korek sehingga dapat membantunya untuk membuat penghangatan di mana saat ia merasa lapar. Kebetulan saat itu juga ia menemukan burung yang bisa dijadikan santapan si Katie untuk bertahan hidup sementara dengan seadanya.
Kemudian ia menemukan sebuah pintu menuju sebuah rumah di mana ternyata itu adalah rumah milik seorang pendeta. Keesokannya, pendeta mendapati ada seorang wanita mencuri makanan di rumahnya. Namun pendeta baik hati ini menawarkan beberapa pakaian dan makanan padanya. Ia juga menawarkan bantuannya, namun Katie tak memperdulikannya karena dia sudah trauma kepada orang yang berperilaku sok baik di depannya. Katie pun kembali lagi ke ruang bawah tanah. Saat ini kondisi Katie sudah lebih baik dari sebelumnya dan ia berencana untuk membalas orang-orang yang sudah memperlakukan seperti binatang. Katie kemudian mendatangi rumah Anna untuk mengambil uang dan dari sinilah misi pembrutalan Katie akan dimulai. Di suatu hari diperlihatkanlah si Tuki yang sedang duduk santai di sebuah tempat dan memainkan handphonenya. Tiba-tiba ada seseorang yang menjulurkan kopi untuknya sambil berjalan cepat meninggalkan tempat itu. Setelah Tuki meminum minumannya, ia menemukan kalung milik Katie ada di minumannya, di mana ia pun sadar bahwa Katie ada di sana dan ia pun mengikutinya. Ketika Tuki sampai ke ruangan bawah tanah, Hello? sementara di sisi lain sang pendeta curhat pada detektif bahwa ia bertemu dengan seorang wanita yang sepertinya butuh bantuan. Did you help her? I thought so. Adegan kemudian beralih kembali pada si Tuki yang sedang telanjang dan tubuhnya diikat di dinding. Dengan perasaan marah yang menggebu-gebu, si Katie mulai menyiksa Tuki dengan menyayat pipinya, perut, serta betisnya dengan pisau yang tajam. Hal ini tentu saja membuat si Tuki kesakitan, ditambah lagi Katie membalurkan kotoran pada luka yang disayatnya tadi, sehingga hal itu akan mempercepat pembusukan pada luka tersebut karena terinfeksi. Scene kemudian berpindah ke sebuah klub malam di mana di sana ada si Iem. Saat itu Iem minum terlalu banyak minuman keras dan tanpa sadar bahwa minuman tersebut sudah dicampur serbu obat oleh si Katie. Di mana saat itu Iem melihat Katie dengan keadaan sangat oleng dan mengikutinya sampai ke toilet. Sampainya di toilet, Iem bertemu dengan Katie dan saat akan menghampirinya, ia muntah karena reaksi dari minuman yang dicampur obat tadi. Dan saat itu juga Katie menyeret Iem lalu menceburkan wajahnya Iem ke dalam kloset yang banyak kotornya. Are you thirsty? Setelah itu, Katie lalu kembali ke Tuki dengan menusuk besi berkarat kepada luka-luka yang sudah membengkak tadi sampai ke tulangnya, di mana ia juga menutup mulut si Tuki dengan kain. Tell me! Tell me! Kemudian situasi beralih pada si gendut yang sedang berdoa di gereja, di mana si gendut kemudian melihat si Katie ada di sana dan ia pun mengikutinya sampai ke sebuah ruangan bawah tanah. Saat sedang berusaha mencari si Katie, tak disangka-sangka di saat membuka matanya, ia mendapati dirinya sudah terlentang dengan tangan dan kaki diikat, di mana ia kaget saat melihat si Katie yang ternyata masih hidup. Di sini kita akan menikmati pembalasan yang dilakukan oleh si Katie pada si pria gendut ini, seperti yang dilakukan oleh si gendut pada si Katie. Ia akhirnya merasakan rasanya disetrum di bagian otong berulang kali hingga lemas, dan yang paling ngerinya, si gendut ini mendapatkan setruman bertegangan tinggi sehingga hal itu mengakibatkan wajahnya hancur tak berupa sampai akhirnya si gendut itu pun koit. Sementara itu, Anna yang saat itu baru pulang ke rumahnya mendapati rumahnya dalam keadaan berantakan. Merasa ada yang tak beres, ia lantas pergi ke ruangan bawah tanah. Saat itu, ia melihat kasetnya ada di sana dan ia juga melihat sebuah lubang dan tiba-tiba muncullah Katie yang membuatnya terlempar terjatuh ke dalam lubang tersebut.
Di saat sadar, Ana sudah terikat dan berada di sebuah peti di mana ia juga melihat si Tuki yang sedang tergantung sekarat penuh dengan luka-luka robekan. Beberapa saat kemudian Ipan pulang ke rumah dan mendapati rumahnya sudah berantakan, dan segera ia bergegas ke ruangan bawah tanah dan kemudian masuk ke dalam sebuah lubang di mana itu menuju ke sebuah lorong bawah tanah persembunyiannya si Katie. Setelah menelusuri jalannya, Ivan melihat si Tuki yang sudah koat dan membusuk. Ya, pukulan dari Katie kena telak pada bagian kepala belakangnya hingga ia pingsan. Di sisi lain, sang pendeta kemudian memberitahu detektif tentang keberadaan si Katie, di mana akhirnya dia pun bergegas untuk mencari keberadaan si Katie di lorong bawah tanah. Beberapa saat kemudian si Ipan pun mulai tersadar dan mendapati dirinya terikat setengah telanjang dengan Katie di hadapannya. Kemudian setelah itu, Katie memulai balas dendamnya pada si tikus curut Ipan. Penyiksaan yang dilakukan si Katie ini bisa dibilang sangat gila, di mana ia menjepit lato-latonya si Ipan sampai pecah. Wow, amazing. You think that hurts? Guys like it died, right? Namun belum sampai tewas, si detektif kemudian datang dan mengancam Katie untuk berhenti melakukan hal yang di luar Nurul ini. Dengan begitu, Ipan berkesempatan menjekik Katie dari belakang. Namun saat itu juga, detektif langsung... Katie kemudian meninggalkan tempat itu tanpa sepatah kata apapun, dan si detektif menangkap nenek peyot itu yang masih hidup dalam peti. Akhirnya Katie pun merasa lega karena telah dapat membalaskan dendamnya atas kebejatan para pria yang berhidung belang. Setelah itu Katie kemudian berjalan mendatangi kantor kedutaan dan film pun tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai akhir. Jangan lupa pantengin terus di channel Mamang Ri, karena Mamang akan menceritakan banyak film yang lebih beradrenalin daripada film ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar ya. Ikan hiu makan ikan kozen. Cakep. I love you netizen. Gak jelas lupa kok.